semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kita, Filsafat Asik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang manajemen keuangan. Nah, saya sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya untuk kalian semua. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam pembahasan utama. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kita. Nah, oke, sekarang mari kita mulai. Yang pembahasan yang pertama itu ada pengenalan manajemen keuangan. Nah, definisi manajemen keuangan itu sendiri ialah bidang yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang dari perusahaan atau organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik saham atau pemilik sebuah perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Nah, merencanakan penggunaan sumber daya keuangan organisasi dalam jangka yang panjang. Yang kedua, pengumpulan dana. Mengumpulkan sebuah dana dari berbagai sumber seperti saham, obligasi, ataupun pinjaman. Yang ketiga, pengelolaan kas. Mengelola arus kas organisasi agar terpenuhi kebutuhan kas yang diperlukan. Nah, yang keempat ada pengelolaan investasi. Memilih dan mengelola investasi yang menguntungkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang kelima, pengelolaan resiko. Mengidentifikasi dengan mengelola resiko keuangan yang dihadapi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang keenam, pengambilan sebuah keputusan keuangan. Melakukan analisis dan mengambil sebuah keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketujuh, adanya penilaian investasi. Nah, menilai nilai investasi untuk menentukan apakah investasi layak dilakukan. Yang kedelapan, ada strategi investasi. Menentukan strategi investasi untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kesembilan ada analisis investasi. Menganalisis sebuah keputusan investasi dan performa keuangan. Nah, lingkungan bisnis dan keuangan. Kalian tahu apa artinya? Nah, artinya itu mencakup sebuah faktor-faktor ekonomis, politik, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi sebuah bisnis, kegiatan, dan keuangan sebuah perusahaan. Nah, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan dalam mengambil sebuah keputusan bisnis ataupun keuangan. Nah, lanjut lagi materi selanjutnya itu ada analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan itu sendiri? Nah, proses menganalisis informasi keuangan yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan organisasi seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami kinerja keuangan organisasi dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Jenis-jenis laporan keuangan itu tadi udah disebutkan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan posisi keuangan. Analisis rasio keuangan. Kalian tahu nggak apa arti dari analisis rasio keuangan itu sendiri? Nah, analisis rasio keuangan itu melibatkan sebuah perhitungan dan interpretasi hasil keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi. Beberapa rasio keuangan yang diumumkan digunakan untuk termasuk rasio
profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Nah, interpretasi laporan keuangan. Kalian tahu nggak apa artinya? Nah, suatu proses mengubah sebuah data keuangan dalam bentuk laporan keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil sebuah keputusan dalam membuat keputusan yang tepat. Interpretasi laporan keuangan memerlukan pemahaman tentang standar akuntansi yang telah diterapkan, jenis-jenis laporan keuangan, dan kemampuan menganalisis informasi keuangan. Nah, perencanaan keuangan. Kalian tahukah perencanaan keuangan itu sendiri bagi kalian? Oh, ya tahu. Nah, di sini saya ingin memberitahu yang pertama itu ada anggaran dan perencanaan keuangan. Arti dari itu sendiri, anggaran dan perencanaan keuangan yaitu adalah suatu proses yang melibatkan sebuah perencanaan dan pengendalian pengeluaran dan penerimaan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses ini, perusahaan akan membuat proyeksi pendapatan dan biaya untuk jangka waktu yang tertentu, serta merencanakan strategi keuangan yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada manajemen kas. Manajemen kas itu sendiri ialah suatu proses pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Nah, manajemen kas itu mencakup pengelolaan arus kas termasuk dan keluarnya investasi kas yang tidak digunakan dan pemenuhan kebutuhan kas jangka pendek. Nah, yang ketiga, manajemen resiko keuangan. Manajemen resiko keuangan ialah suatu proses pengelolaan resiko finansial yang meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas keuangan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu sendiri untuk mengurangi resiko dan minimalkan dampaknya terhadap kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada pengambilan sebuah keputusan investasi. Nah, yang pertama itu ada penilaian investasi. Nah, penilaian investasi keuangan itu sendiri ialah suatu proses untuk menentukan sebuah nilai suatu investasi keuangan dengan menggunakan metodologi analisis yang sistematis dan terukur. Penilaian investasi ini dilakukan untuk membantu investor dalam membuat sebuah keputusan investasi yang tepat. Nah, ada beberapa strategi investasi itu sendiri. Apakah kalian tahu? Nah, di sini saya menjelaskan bahwa strategi yang pertama itu menentukan tujuan investasi. Dalam menentukan sebuah tujuan investasi ialah langkah awal yang penting. Tujuan investasi dapat berupa mengumpulkan dana untuk pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun, membeli properti, ataupun hanya sekedar untuk menambah kekayaan. Dengan mengetahui tujuan investasi, Anda akan dapat menentukan jangka waktu investasi, tingkat risiko, dan instrumen investasi yang tepat. Yang kedua, menentukan tingkat resiko. Tingkat resiko ialah sebuah faktor penting dalam investasi. Investasi dengan tingkat resiko yang tinggi biasanya menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar, namun juga memiliki potensi kerugian lebih besar. Sebaliknya, nah, investasi dengan tingkat resiko yang rendah biasanya memiliki potensi keuntungan yang lebih kecil, namun juga memiliki resiko kerugian yang lebih kecil. Anda perlu menentukan tingkat resiko yang sesuai dengan profit investasi Anda. Nah, yang ketiga, diversifikasi investasi. Nah, strategi untuk minimilkan resiko dan membagi dana investasi ke dalam beberapa instrumen. Investasi yang berbeda dengan melakukan diversifikasi, Anda dapat mengurangi resiko untuk memaksimalkan sebuah potensi keuntungan. Nah, yang keempat,
sesuai dengan jangka waktu. Sesuai dengan jangka waktu investasi dapat mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Investasi jangka pendek biasanya cocok untuk tujuan investasi yang dekat, seperti membeli kendaraan atau membayar biaya sekolah. Sementara itu, investasi jangka panjang cocok untuk tujuan investasi yang lebih jauh ke depan, seperti pensiun atau membeli sebuah profit atau properti. Yang kelima, pantau kinerja investasi. Dengan menjaga keberhasilan investasi ialah sangat penting. Anda perlu memantau kinerja investasi secara teratur, mengikuti perkembangan pasar keuangan, dan membuat sebuah keputusan investasi tepat sesuai dengan perubahan pasar. Nah, yang ketiga, analisis investasi. Nah, analisis investasi itu sendiri ialah kegiatan untuk menempatkan dana pada instrumen-instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi keuangan dapat dilakukan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan instrumen keuangan lainnya.